Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyula, biasa dipanggil Wahyu. Nah teman-teman, di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Dan sejak muda lagi Nabi Sulaiman sudah terlihat kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam bidang hukum. Nah, bukan itu saja, Nabi Sulaiman juga mempunyai keistimewaan. Mungkin teman-teman di luar sana sudah ada yang tahu apa keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, betul sekali, yaitu bisa berbicara dengan hewan. Nah, selain itu Nabi Sulaiman juga bisa menguasai golongan jin, setan dan juga manusia. Sedangkan angin sebagai kendaraannya. Nah, jika seseorang membutuhkan waktu 1 bulan berjalan kaki untuk sampai di suatu tempat, Nabi Sulaiman hanya membutuhkan waktu pagi hingga sore untuk menyamai jarak tempuh yang dibutuhkan seseorang tadi. Masya Allah, begitu cepatnya kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah teman-teman, di suatu hari Nabi Sulaiman mengadakan rapat besar-besaran. Dia mengumpulkan semua golongan jin, setan, manusia, bahkan juga golongan hewan. Tetapi ada satu burung yang tidak hadir di rapat tersebut. Burung apakah itu? Ya, burung hudhud. Nabi Sulaiman berkata, "Kemana burung hudhud? Jika dia terlambat tidak bisa memberikan alasan mengapa dia terlambat, maka akan kusembelih dia." Tidak lama kemudian datanglah burung hudhud dan menyampaikan alasannya mengapa dia terlambat. "Ya Tuanku, maafkan hamba datang terlambat, tetapi hamba membawa berita yang sangat penting, yaitu di negeri Sabah hiduplah seorang ratu yang bernama Balqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaan yang luas, dan mempunyai rakyat yang hidup aman dan makmur. Tetapi sayang, seribu sayang, mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada matahari." Nabi Sulaiman berkata, "Ya, aku mempercayaimu apa yang engkau telah sampaikan. Tetapi untuk memperdalam lagi kepercayaanku terhadap dirimu, maka hantarlah surat ini ke Ratu Balqis." Tidak lama kemudian terbanglah burung hudhud menuju kerajaan Ratu Balqis, menyampaikan surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang isinya, "Dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau menyombongkan diri kepadaku. Datanglah kamu kepadaku sebagaimana orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat tersebut, Ratu Balqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk mengadakan musyawarah. Setelah musyawarah, Ratu Balqis memutuskan untuk menyuruh utusannya untuk mengantarkan hadiah ke kerajaan Nabi Sulaiman, karena Ratu Balqis tidak ingin terjadi peperangan, karena dengan peperangan dapat merusak keindahan kerajaan Ratu Balqis. Berangkatlah utusan Ratu Balqis menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah sampai di sana, utusan Ratu Balqis tidak mampu berkata-kata. Mereka hanya terdiam melihat betapa megahnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jika dibandingkan dengan kerajaan Ratu Balqis, tidak ada apa-apanya. Dan utusan Ratu Balqis pun memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menolak hadiah dari Ratu Balqis karena dia sudah mempunyai harta yang lebih jauh lebih mulia dibandingkan harta yang diberikan oleh Ratu Balqis. Yang dibutuhkan Nabi Sulaiman adalah, "Suruhlah Ratu Balqis datang ke kerajaanku dan memeluk agama Islam dan tinggalkan untuk tidak lagi menyembah kepada matahari. Jika Ratu Balqis menurut, maka akan selamat kerajaannya. Jika tidak, maka akan kukerahkan seluruh prajuritku untuk memerangi kerajaan Ratu Balqis." Dan pulanglah utusan Ratu Balqis dan menyampaikan hal tersebut kepada Ratu Balqis. Dan akhirnya pun Ratu Balqis memilih untuk datang ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Balqis sebagai penguasa negeri Sabah, dia pun mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah sampai di sana, Ratu Balqis hanya mampu terdiam, tidak mampu berkata-kata, karena melihat kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu megah dan begitu istimewa dan begitu kokoh. Jika dibandingkan dengan kerajaannya, tidak ada apa-apanya. Sebelum Ratu Balqis sampai di kerajaan Nabi Sulaiman telah menyuruh
utusannya atau jin untuk memindahkan tahta Ratu Balkis ke Palestina dalam tempo sekedip mata. Sekedip mata kerajaan Ratu Balkis sudah pindah ke Palestina. Nah, Nabi Sulaiman berkata kepada Ratu Balkis, "Seperti inikah bentuk tahtamu?" Dan Ratu Balkis memeriksa, ternyata benar itu adalah tahta Ratu Balkis. Nah, dikarenakan hal itu, itulah yang membuat Ratu Balkis meyakini bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa dan dapat memindahkan tahta dalam waktu tempo yang begitu singkat dengan sekedip mata. Ratu Balkis pun berkata, "Sesungguhnya kami telah mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan karunia kenabianmu. Tak kala engkau menyuruh burung putut untuk menyampaikan surat kepadaku. Saat itu kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kami telah hidup di tengah-tengah golongan orang yang telah mendalami kekufuran. Itulah yang membuat kami hingga saat ini tidak menyatakan keimanan kami kepada Allah Subhanahu wa taala." Setelah mendengar perkataan dari Ratu Balkis, Nabi Sulaiman hanya mampu tersenyum dan mempersilahkan Ratu Balkis untuk masuk ke kerajaannya yang lantai yang terbuat dari kaca yang sangat tipis, hingga kita dapat melihat aliran sungai di dalamnya. Saat ingin masuk ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis pun mengangkat roh ataupun skatenya, mengira bahwa dia akan masuk ke sebuah sungai. Dan Nabi Sulaiman pun berkata, itu hanyalah lantai yang terbuat dari kaca yang sangat tipis. Dan Ratu Balkis pun hanya mampu tersipu malu dan bersujud mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam." Nah, demikianlah kisah Nabi Sulaiman yang akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis dan mereka pun hidup aman, damai dan tentram. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dari kultum saya adalah yang pertama, jangan sesekali kita merasa sombong dengan harta yang kita miliki sekarang. Ada pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Contoh seperti Ratu Balkis sudah merasa paling kaya, ternyata ada yang lebih kaya dia daripadanya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, selalu merasa rendah diri. Karena kenapa? Jika kita merasa kita sudah mempunyai segalanya, kita akan merasa sombong dan lupa diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jadilah seperti tukang parkir, mempunyai banyak sekali motor, mobil dan lain-lain, tetapi dia tahu bahwa itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah kita meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah larangannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.